Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Lebih khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar dari masjid kita tercinta, Masjid Jami Nurul Iman, DKM dan seluruh jajaran. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan sehat al-afiyah dan senantiasa selalu dalam mengemban tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita bersama telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Allah selalu jaga kesehatan beliau dan senantiasa selalu bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai seperti biasa, kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah selalu istiqomah. Alhamdulillah setelah beberapa pekan kemarin kita istirahat, kita libur, insya Allah mulai pekan ini, minggu ini pengajian atau ahad subuh kita dan pengajian-pengajian yang lain insya Allah akan kita mulai kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu hadirin jamaah yang selalu ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita ini, baik itu kegiatan santunan rutin yatim piatu, kegiatan tahfidzul Quran, kegiatan kajian di malam Rabu dan juga kajian subuh kita. Apapun bentuk bantuannya, materinya, makanannya, mudah-mudahan senantiasa Allah balas kebaikan kita Bapak Ibu semua dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Dan kami membuka, silahkan bagi para hadirin jamaah semuanya yang ikut berpartisipasi sedekah subuh dan juga sedekah dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya di masjid kita, kami persilahkan, silakan menghubungi panitia ataupun pengurus Masjid Nurul Iman. Sekali lagi mudah-mudahan apapun, sekecil apapun kebaikan yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam segala bentuk kegiatan yang di masjid kita, mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan pahala dan ganjaran berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluhal ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan Mau'izatul Hasanah, kajian istiqomah subuh kita yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz MAG. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada hadiyatuna khususan illa arwahi. Kita sebutkan nama orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Abi Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azilu bis salati qabla al fauti wa azilu bit taubati qabla al maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, yang saya hormati para alim, para ulama, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, akhinal kiram Bapak Ustadz Naufal, dan guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak saya tata satu persatu namanya. Namun sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya, agar bisa terus mengajak dan mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Jami Nurul Iman. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh kali ini kita memulai kembali kegiatan rutin kita, yaitu kajian sholat subuh setelah selama Ramadan istirahat, difokuskan untuk ibadah. Dan saya mohon maaf Ustadz Naufal, Ramadan tahun kemarin saya tidak bisa hadir. Mudah-mudahan kapan waktu kita kembali bisa bersilaturahim kembali. Yang kedua, saya panggil Ustadz saja ya. Ustadz itu kan bahasa Arab, artinya guru ya, karena saya guru di madrasah juga kan gitu. Kalau kiai mah agak berat, sebab kalau jadi kiai itu syaratnya 3. Pertama, bisa dan banyak kitabnya. Yang namanya kiai kan kitabnya banyak Pak, terus bisa bacanya lagi kan gitu. Tuh. Yang kedua, punya santri. Yang ketiga, istrinya lebih dari 1. Nah, iya. Ya itu mah tambahan dari saya itu mah. Iya. Jadi
kalau panggil kiai mah berat lah gitu ya gitu. Jadi ustadz aja, ustadz mah kan guru kan, kita guru ngaji di kampung, di rumah gitu, guru ngaji anak-anak kecil. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dipertemukan kembali, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Syawal. Setelah kita selesai melakukan Ramadan. Ada amalan ibadah yang kita bisa lanjutkan di bulan Syawal setelah Ramadan. Di antara salah satunya adalah Qiyamul Lail, sholat malam. Qiyamul Lail kemarin kan lagi bulan Ramadan kita taraweh tuh, Qiyamul Lail, sholat taraweh, kemudian sholat witir. Nah setelah Ramadan, sholat Qiyamul Lail itu bisa kita lanjutkan walaupun judulnya bukan taraweh, tapi Qiyamul Lail yang lain, sholat witirnya dilanjut, sholat tahajudnya dilanjut, sholat hajatnya dilanjut, sholat tasbihnya dilanjut gitu. Jadi jangan berhenti di bulan Ramadan walaupun jarang-jarang gitu. Coba sholat tasbih kita amalkan seminggu sekali gitu. Atau sebulan sekali, paling tidak kita bisa mengamalkan sholat tasbih. Udah ngamalin sholat tasbih Bu? Belum. Nah, nanti kapan waktu kita bahas tentang keutamaan sholat tasbih dan bagaimana cara mengamalkan sholat tasbih ini. Karena ini satu sunnah yang memang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau sholat hajat, nanti kita bahas tentang keutamaan sholat hajat. Penting, kita dalam hidup di dunia ini kan selalu punya hajat kan, punya keinginan-keinginan. Kita coba setiap keinginan yang ada pada diri kita itu kita minta dulu sama Allah. Kita minta dulu sama Allah. Apa sih, pengen apa sih sholat hajat? Nah, dulu ada satu masjid di Serpong Utara, ketika sedang bangun, saya bilang udah setiap habis sholat isya, setiap habis sebelum sholat taraweh atau habis sholat taraweh, jamaahnya ajak sholat hajat saja. Minta sama Allah masjid ini supaya cepat selesai, gitu kan? Minta. Bahkan Nabi dalam hadisnya menyampaikan sholat hajat itu diumpamakan sampai sendal putus aja kita mesti sholat hajat itu. Minta sama Allah, sampai perumpamaannya sampai begitu, sekecil itu kita minta sama Allah. Tapi kadang-kadang kita mah jarang ya minta sama Allah ya, kita mah lebih seneng minta sama saudara gitu, kadang-kadang minta sama bank kita mah gitu ya, karena sama bank mah langsung dikasih bae, minta juga, yang penting bawa surat tanah gitu ya, bawa SK gitu, jadi cepat sama bank mah. Padahal kita ada minta sama Allah. Nah itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa membahas ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin. Setelah kita melakukan puasa Ramadan, sudah barang tentu ini amalan tidak boleh ditinggal di bulan Syawal ini. Pertama apa? Pertama memaafkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah membukakan hati. Orang yang baik adalah orang yang berani meminta maaf. Ada orang yang terbaik, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ada orang yang lebih utama, yaitu orang yang mau memaafkan walaupun tanpa diminta sekalipun. Kalau kita kan kadang-kadang begitu, orang itu punya salah tuh sama gua tuh, tapi dia lebaran kagak datang, bodo amat, gua nggak bakal maafin sampai mati juga. Kadang-kadang kita begitu ya. Padahal Nabi itu mengajarkan selalu berikan maaf walaupun orang itu nggak minta maaf Pak. Misalnya ada orang itu punya salah, dia punya salah tuh, tapi dia nggak datang, nggak apa-apa lah, gua maafin, udah ikhlas gua mah. Nah itu cakep tuh. Nabi ngajarinnya begitu. Jadi kalau kita punya tetangga pelit, bagi. Punya tetangga pelit banget,
Sama kita bagi Bu, nyayur asem banyakin, bagi tetangga kita tuh yang pelit. Saat dia mah pelit banget, tetenya masa gitu. Udahlah saya juga nggak bakal mau. Berarti sama dong. Kita sama dia sama-sama pelit. Punya tetangga nggak mau nanya, kita sama. Tetangga nggak mau nanya ini biarin aja Ustadz. Sama akhirnya kita sama dia. Kalau punya tetangga nggak mau nanya, kita tanya Bu. Udah saya tanya Ustadz tapi diam aja, lagi sariawan kali. Tanya lagi besok begitu. Maka yang paling indah buat kita itu adalah saling buka pintu maaf di antara kita. Kenapa? Sebab Rasulullah ngajarinnya begitu. Nabi itu pemaaf luar biasa. Sejarah itu sudah kita dengar kan. Nabi itu kalau berangkat sholat subuh selalu saja diludahi oleh orang Quraisy itu. Masa Nabi lewat diludahin mau sholat. Suatu saat ketika Nabi mau berangkat ke masjid nggak ada yang ngeludahin. Nabi bingung lah kemana ini orang yang biasa ngeludahin kan gitu ya. Selesai sholat Nabi nanya sama jamaah sama sahabatnya, wahai para sahabat kalian kenal nggak yang rumahnya itu? Kenal ya Rasulullah. Kok dalam 2 hari ini nggak kelihatan katanya gitu. Kenapa? Sakit Rasulullah. Oh sakit. Nanti habis sholat tolong antarkan aku ke rumahnya. Tuh Nabi itu. Nabi lah orang pertama yang menjenguk orang itu. Padahal orang itu selalu ngeludahin Nabi itu. Selalu nyakitin Nabi. Begitu Nabi datang, oh luar biasa Pak. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang aku benci dan engkau adalah orang yang aku sakiti. Tapi engkau adalah orang yang pertama menjenguk aku ketika aku sakit. Masuk Islam tuh Nabi Pak, pemaaf. Nabi lagi sendirian tuh, disamperin sama orang Quraisy sambil bawa pedang. Ditempelin tuh pedangnya, Muhammad kamu sekarang sendiri nggak ada teman-teman, siapa yang akan menolong dirimu? Kata Nabi, Allah. Begitu ngomong Allah, orang itu gemetar Pak, pedangnya jatuh diambil sama Nabi. Sekarang siapa yang akan menolong dirimu? Orang itu jatuh Pak, tersungkur, minta maaf kepada Nabi, dibalikin pedangnya, pulang sana. Nabi luar biasa. Kalau kita kan nggak begitu Pak, jauh. Lagi nonton dangdut keinjek ngamuk Pak. Iya, lagi nonton dangdut keinjek ngamuk kita makan gitu. Nabi begitu. Maka memaafkan itu diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi momennya di bulan Syawal ini. Yang kedua momen di bulan Syawal apa? Silaturahim. Kunjung mengunjungi. Yang tua datang ke yang muda datang yang kedua. Siapa aja yang sempat duluan, yang punya waktu duluan. Udah jangan kita emang secara adab itu yang muda ke yang tua, tapi bisa juga yang tua datang ke yang muda, nggak apa-apa. Tidak akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan kita yang tua, enggak. Ustadz itu ada adik saya, Ustadz lebaran nggak datang ke rumah saya Ustadz, meloncong banget. Bina banget saudara, begitu luar biasa tuh saudara. Padahal saya saudara paling tua, saya pernah ngegendong dia, saya pernah mandiin dia, tapi nggak datang. Saya bilang jangan ribut dulu, dia nggak datang. Mungkin dia waktunya nggak ada, mungkin ongkosnya nggak ada, mungkin lagi sakit. Coba yang tua mobil punya, waktunya banyak, udah pensiun dia mah kan. Iya, waktunya lebih banyak, datang ke yang muda, apa susahnya? Cakep begitu, Islam tuh ngajarin sama kita begitu. Begitu kita datang, lu ngapain? Nggak datang lebaran ke rumah gua. Ya bang, kita pengen datang, tapi bagaimana? Anak 5, motor cuma punya atu, bagaimana naiknya? Kan begitu. Kenapa nggak datang? Saya pengen datang bang, tapi nggak punya duit. Pengen nyewa Grab, duit kagak ada. Pengen telepon abang, memang pulsa habis. Pokoknya lebaran kemarin mah kandas banget bang saya gitu. Gitu. Kan jadi tahu kita kakaknya. Jadi silaturahim itu tidak melulu yang muda harus datang kepada yang tua, tapi yang tua boleh sekali-kali datang kepada yang muda. Tengokin adik kita, siapa tahu adik kita nggak punya beras, siapa tahu adik kita lagi nggak punya duit. Nah silaturahim terus jalan, jangan sampai putus silaturahim. Kemudian yang ketiga, amalan di bulan Syawal itu yang harus kita lakukan adalah setelah kita memaafkan, kemudian silaturahim, kita lanjutkan amalan di bulan Ramadan yang kemarin. Nah, itu pembuka. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini.
yaitu tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat. Dan amalan ini sudah dilakukan oleh kita semua, tapi saya kembali ingin mengingatkan saja supaya amalan-amalan ini jangan ditinggalkan setelah kita melakukan sholat. Amalan apa yang pertama yang kita bisa amalkan setelah melakukan sholat, yaitu zikir. Zikir. Perintah zikir ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubikum fa idza manantum faqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, maka ingatlah kepada Allah. Qiyaman, mau sambil berdiri, wa qu'udan, mau sambil duduk, wa 'ala dzunubikum, atau mau sambil berbaring. Jadi kalau habis sholat, kata Allah, fazkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, baik kita duduk, berdiri, maupun di saat kita berbaring. Maka habis sholat itu ya harus zikir. Sekarang zikirnya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Sahih Muslim melalui Samurah ibnu Dzunub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada zikir yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Allah mencintai ucapan 4 macamnya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi, Allah sangat mencintai 4 ucapan ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itu, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka jangan lepas dari 4 ucapan ini, sebab kata Nabi, Allah begitu menyukai 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka jangan tinggalin nih. Bila perlu kita mulai nih, hari Senin kita cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selasa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari Rabu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu Pak. Hantem aja itu semua tuh. Habis sholat 100, hari Senin, pokoknya hari Senin nih, hari Senin kita baca subhanallah. Habis sholat 100 subhanallah. Habis sholat zuhur 100, habis sholat asar 100 subhanallah, subhanallah, subhanallah. 5 kali sholat berarti kita sudah baca 500 subhanallah. Besok Selasa begitu, alhamdulillah, alhamdulillah, hantem lagi begitu. Walaupun setiap habis sholat kita selalu baca itu. Ada yang 33 kali, ada yang 100 kali, ada yang 3 kali, ada yang enggak sama sekali. Iya, begitu habis salat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, lempar we mau kena. Orang buru-buru mau ngebesan. Iya, mau kondangan tapi ketinggalan. Iya. Padahal jangan ditinggal tuh 4 kalimat ini. Karena 4 kalimat ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Begitu Bu, mau sambil dagang apa-apa. Bu sambil dagang duduk tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Terus aja di hati terus. Diulang terus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu
Karena siapa orang yang berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la yadurruka bi ayhinna bada'na, kata Nabi. Maka tidak akan celaka orang yang memulai setiap harinya dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka jangan lepas dari 4 kalimat ini, kata Nabi, la yadurruka, maka dia tidak akan mengalami hal-hal yang membahayakan dirinya. Nah, ini zikir. Kemudian ada zikir yang utama juga menurut hadis Nabi. Dalam kitab Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan melalui Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nah, itu. Kalau itu kita sering dengarlah lagi tahlilan waktu ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena menurut Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, ada kalimat yang paling utama, afdhalu dzikri, ada zikir yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Maka orang tua kita dulu nggak pernah lepas tuh dari itu tuh, la ilaha illallah. Ini bocah ya nggak mau diam begitu orang tua kita dulu. La ilaha illallah, ini rumah acak-acakan amat gitu. Selalu begitu tuh orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Afdhalu zikri, keutamaan zikir itu la ilaha illallah. Ya, silakan itu mah yang beda-beda masuk apa namanya zikirnya kan beda-beda, ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah, atau ada yang la ilaha illallah, la ilaha, macam-macam. Silakan aja, itu mah bebas aja. Yang penting mah keutamaan zikir itu adalah la ilaha illallah. Jangan dilepas Bu tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada lagi yang tanya, Ustaz, zikir itu yang bagus pakai tasbih apa pakai tangan? Nah, gitu. Zikir itu pakai tasbih apa pakai tangan? Ibu biasanya pakai tangan atau pakai tasbih? Pakai tangan. Dalam kitab Sunan Imam Nasai, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku, kata Umar, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha wa fi riwayati biyaminihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir yaqidu tasbih, menggunakan tasbih. Wa fi riwayatin, dalam diriwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi berzikir pernah menggunakan biyaminihi, tangannya. Jadi Nabi pernah bertasbih, berzikir menggunakan tasbih dan juga menggunakan tangan. Kan tangan gampang, 3 ruasnya tuh. Udah 33. Sama, subhanallah, 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 33 tuh. Atau kita menggunakan tasbih. Malah Habib Syekh mengatakan, gunakanlah tasbih ketika berzikir, karena tasbih yang dari kayu itu nanti akan tumbuh di akhirat menaungi kita. Jadi zikir itu boleh menggunakan tangan, boleh juga menggunakan tasbih. Jangan dibilang bid'ah. Kadang-kadang bid'ah itu Nabi tidak melakukan. Nabi pernah menggunakan tasbih dan Nabi juga pernah menggunakan tangannya untuk berzikir. Hadisnya dari Abdullah ibnu Umar. Nah, kenapa kita mesti berzikir? Karena zikir ini manfaatnya banyak. Satu, orang yang sering berzikir hatinya bersih karena zikir terus. Yang kedua, orang yang sering berzikir hatinya dekat sama Allah karena dia menyebut Allah, Allah terus, Allah terus. Yang keempat, orang yang sering zikir, insya Allah di akhir hidupnya keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Cakep banget tuh. Begitu pas kita lagi ngap-ngapan, sakaratul maut. Sakaratul maut sakit Bu, sakit.
Nabi mengumpamakan sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk 200 pedang di tempat yang sama. Sakit luar biasa. Atau Nabi mengumpamakan sakitnya sakaratul maut itu seperti batang berduri dimasukkan ke tenggorokan kita lalu ditarik. Atau orang sakaratul maut itu seperti hewan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu sakitnya sakaratul maut. Makanya diajarkan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, kata Nabi, talkinkan, karena sakit dia, talkinkan sama kita, iringi la ilaha illallah supaya ringan sakitnya. Jangan orang lagi sakaratul maut kita videoin, engkongnya lagi sakaratul maut divideoin sama cucunya. Videoin, habis videoin dimasukin ke Facebook. Saat-saat terakhir itu dimasukin ke Facebook ngomong lagi sakaratul maut. Jangan. Maka iringi oleh kita la ilaha illallah, sakit. Maka kita berharap ketika nanti kita di akhir hidup keluar dari mulut kita la ilaha illallah langsung. Maka Allahumma hawin alaina itu jangan ditinggalkan oleh kita. Karena sakaratul maut itu dahsyatnya luar biasa. Iya emang Ustadz, saya pernah lihat orang mati apa melotot-melotot. Nah itu bukan lain lagi itu mah. Kenapa? Karena kata Nabi, ada orang yang meninggal dunia matanya terbeliak ke atas bukan karena apa-apa, karena mata itu mengiringi ruh keluar dari jasad kita sampai ruh itu, mata kita itu ngelihat ke atas, ruh kita itu keluar tuh dicabut. Maka ketika itu kita bacakan sholawat, kita tutup matanya. Jadi yang pertama amalan habis sholat itu zikir. Zikirnya biasa yang sudah kita lakukan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kita biasa 3-3 lagi rame-rame selesai, kita bisa tambah sendiri. Mau 200, mau 300, sebentar kok. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya nggak sampai 5 menit 300 kita dapat tuh. Nah, tapi dahsyat kan? Pendek tapi dahsyat. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan setelah kita sholat apa? Istighfar. Banyak istighfar. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya diajarkan nih sama guru, kalau kita berdoa jangan pernah tinggalin doa yang satu ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena setiap hari kita pasti melakukan dosa dan zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kan nggak kerasa kita, Pak, kadang kita marah-marahin orang gitu kan, kadang kita macam-macam lah kita. Maka doa ini jangan ditinggal. Maka minta ampun kepada Allah, walam tagfir lana, istighfar kepada Allah. Atau dalam surat Ali Imran ayat yang ke-147 Allah juga nyatakan, wa makana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Perintah untuk beristighfar kepada Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaih, hendaklah kalian memohon ampun kata Allah. Sekarang berapa kali kita istighfar sehari? Kita lihat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah setiap harinya. Dalam satu riwayat dikatakan dari Abu Hurairah, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah aku beristighfar kepadanya, kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fi yaumi, dalam setiap hari, aktsara min 70, tidak kurang dari 70 kali. Jadi Nabi istighfar itu tidak kurang dari
70 kali sehari. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat yang lain, Nabi istighfar dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Tinggal kita berapa kali sehari istighfar? 70 apa 100? Nabi kekasih Allah, Nabi orang yang paling dekat kepada Allah, istighfarnya dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali atau 70 kali. Kita yang dosanya banyak banget tiap hari, istighfarnya cuma 15 kali. Belum dipotong asal mah nggak pakai istighfar. Iya, johor nggak pakai istighfar, lagi buru-buru kitanya. Makanya istighfar. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Baca itu tuh. Ya Allah, ampuni kami. Ustaz, itu mah panjang banget, saya udah tua nggak hafal. Cukup kita baca. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Baca itu sebanyak-banyaknya. Ustaz, saya mau udah tua nggak hafal. Ada yang lebih pendek lagi? Ada. Cukup kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Ustaz, saya mau udah tua nggak hafal. Ada yang lebih pendek lagi? Ada. Cukup kita baca astagfirullah, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Ustaz, saya mau udah tua. Ada nggak yang lebih pendek lagi? Ada. Gampang. Gimana caranya? Pegang lehernya, angkat, jedodin ke tembok. Udah. Masa istighfar gitu udah kagak bisa. Banyak dosa yang kita lakukan, istighfar kita kepada Allah. Nabi 70 kali istighfarnya, Nabi 100 kali istighfarnya. Maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah. Mohon dosa kita banyak banget. Kalau kita hitungin, jangankan kita di pasar, jangan ke tempat kondangan, di majlis taklim itu dosa. Kalau mau kita kumpulin penuh itu tas kita sama dosa. Kalau kita ngaji kan suka bawa tas ya, itu dosa. Itu kalau dikumpulin penuh itu tas kita, Bu, dosa. Coba kita ini. Pertama, kebenaran halal bihalal. Ibu-ibu ngundang ceramah dari Jakarta. Dari pagi udah repot bener jadi panitia. Dari pagi jam 6, jam 7 udah mandi, udah ngeberesin baju, udah ngeberes yang kuning, yang merah, yang hijau. Lupa lakinya mah kagak diseduin kopi, kagak dibikinin nasi goreng. Laki kita mah bikin nasi goreng sendiri, kopi sendiri, apa kesiram-siram termos laki kita. Gara-gara kita sibuk ngeberesin baju. Salah nggak itu? Satu. Baju udah ketemu, tasnya udah dapet, kerudungnya udah dapet, matching lah. Semprot kiri kanan wangi, berangkat lupa kagak bilang sama laki. Lagi buru-buru, laki mah nyariin, emaknya bocah kemana? Nyari sono nggak ada, nyari orang atu-atunya. Ya kalau ada 3 mah lumayan masih ada. Ini atu-atunya cariin, nggak bilang, lupa. Salah nggak itu? Salah. Keluar rumah mesti izin suami. Apalagi mau ngaji. Bilang sama laki, sebab orang yang istri yang keluar dari rumah dengan ridho suami dapat 2 keutamaan. Yang pertama dapat ridho suami. Pak, hari ini saya berangkat pagi-pagian ya, saya jadi panitia. Ya udah sono berangkat lu ngaji yang bener, ngaji yang bagus, biar bagus ngurus rumah tangga, biar cakep ngurus anak. Dapat ridho
Suami cium tangan suaminya, berangkat dah. Begitu sampai pagar dipanggil lagi lakinya, mama sini lu ngapain? Ini 100.000 buat jajan. Oh, 2 dapat. Ini kalau berangkat ngaji suka dikasih enggak? Ya kagak bilang. Bilang besok mah sama lakinya, kasih gocap-gocap mah. Iya. Dapat ridho suami. Wah, itu luar biasa. Hati-hati itu. Dosa itu. Begitu berangkat sampai di jalanan ketemu sama temennya, ngobrol kita berdua, kok itu bininya RT susah banget diajak ngajinya ya. Abis bininya RT diomongin sama dia, tahuan bini RT lagi kagak ada di rumah. Udah salah nggak itu? 4 udah. Sampai di tempat ngaji kan selawatan udah, yang panjang dibaca, yang pendek dibaca, simpuh selonjor udah, ustazanya belum datang. Wah tuh pok, kata saya juga apa jangan ngaji katanya. Ustazanya lama bener datangnya tuh. Orang-orang masalawatan dia mau ngomongin ustazah. 5 udah. Begitu ustazah mulai dia ngobrol di belakang. Lihat Pak Notat lihat gelangnya gede banget. Habis lah kita dosa kita. Itu lagi ngaji doang banyak banget dosa kita. Maka perbanyaklah kita beristighfar. Yang ketiga zikir, istighfar. Yang ketiga apa? Amalan yang bisa kita lakukan setelah sholat, membaca Al-Quran. Baca Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca Quran. Kalau ada yang baca Quran dengerin, simak. Baca Quran. Jangan berhenti. Begitu Ramadan habis, udah kita mau berhenti baca Qurannya. Terusin. Belum pada hatam kan? Ya, yang udah ada yang belum kan ya? Yang belum hatam terusin, gitu. Terusin. Kenapa? Karena Quran ini wah luar biasa, Pak. Sampai Nabi bilang 1 huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan, asyarah hasanah. 1 huruf dan Nabi tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Kita dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau yang lain? Oh, luar biasa itu. Ustadz, tapi saya baca Qur'annya terbata-bata. Emang saya mah baca Qur'annya belum lancar. Baca Qur'annya pelan-pelan. Oh, jangan khawatir. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'a syafaratil kirami bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tubu biha wa huwa alaihi sakun lahu ajrani, kata Nabi. Aisyah meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'annya dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Jadi jangan berhenti kita, Ustaz saya baca Qur'annya terbata-bata, belum lancar. Terus kita berhenti. Jangan. Justru kita dapat 2 pahalanya. Di akhir Ramadan saya dapat WA apa dari pensiunan polisi itu. Assalamualaikum Ustaz, izin melapor, kata dia gitu. Ada apa nih? Alhamdulillah Ustaz, di sepanjang hidup saya ingin menghatamkan Al-Quran. Nggak pernah bisa Ustaz. Tapi sekarang begitu saya pensiun, begitu saya purna bakti, dengan terbata-bata tahun ini Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran. Oh luar biasa Pak. Sebab kata Nabi, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Ketika orang yang baca Qur'annya terbata-bata, kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, usahanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian kita terbata-bata lalu berhenti membaca Al-Quran. Makin susah kita baca Quran, makin gede pahala kita. Maka jangan berhenti, terus baca Quran ya. Kapan kita baca Quran? Pertama, sepanjang hari. Boleh kita tiap hari baca Quran. Atau waktunya kapan lagi? Ba'da subuh. Habis subuh.
baca Quran. Yang enak habis subuh kan tidur ya. Iya. Baca Quran dulu lah 5 ayat mah gitu ya. 5 ayat, 2 ayat mah baca Quran. Kapan lagi kita baca Quran? Antara sholat maghrib dan sholat isya. Habis sholat maghrib baca Quran tuh sampai sholat isya. Kata kita pulang dulu, ada bola habisnya. Kemudian kapan kita baca Quran amalan itu? Nah, setelah kita baca Quran, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Di dalam kitab Mustad Imam Ad-Darimi Humaidi Ar-Raj berkata, barang siapa membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka doanya akan diamini oleh 4.000 malaikat. Kalau kita baca doa habis baca Quran, maka doa kita akan diamini oleh 4.000 malaikat. Oh, luar biasa. Malaikat yang ngaminin. Nah ini, maka kalau habis baca Quran, kita berdoa. Ustaz, saya enggak, habis baca Quran, Sadaqallahul Azim, udah langsung aja saya simpan, enggak pakai berdoa lagi. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh juga. Nah, yang keempat amalannya yang terakhir, banyak sebetulnya sini Pak, karena sudah jam 6. Yang keempat yaitu kita berdoa. Habis sholat jangan lupa kita doa dah. Jangan sampai assalamualaikum, assalamualaikum langsung kabur kita mah. Jangan, sempetin dulu doa. Sebab nanti kita takut dianggap orang yang sombong, nggak pernah berdoa sama Allah. Maka berdoa kita. Perintah berdoa itu banyak di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Atau dari hadis Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah sangat dekat kepada orang yang sedang berdoa. Doanya kayak penuh yakin doa kita dikabul. Kalau doa kita was-was, ragu-ragu, udah jauh dah doa kita dikabul dah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya lancar. Ya dikabulin apa kagak, ini doa saya gitu. Udah kagak, itu mah udah urusannya. Kagak, udah itu mah. Harus yakin. Berdoa itu harus yakin kepada Allah. Wah. Ibnu Katsir menyampaikan hadis yang berkaitan dengan adab berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Yang pertama adalah qala innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ayyaradduha sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah pemalu dan pemurah terhadap hambanya, maka apabila hambanya mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Maka adab yang pertama ketika berdoa, angkat tangan kita. Nabi berdoa mengangkat tangannya sampai ketiaknya yang luar biasa kelihatan. Berarti Nabi berdoa. Kalau kita makan doa macam-macam. Lagi pertama diangkat, amin, amin. Doanya lama banget, turun dikit, amin. Makin lama jatuh ke paha. Kalau begini, amin, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan gitu. Begitu turun dikit, ya Allah kabulin, terserah Allah dah gitu. Begitu turun ke bawah ini, ya udahlah. Gitu. Makanya kalau doa jangan panjang-panjang, Pak, kasihan orang kan. Nggak boleh kan doa panjang-panjang kan? Nggak boleh. Yang pertama adabnya angkat tangan. Yang kedua apa? Ija shola ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbuhu rajulu ajawasani alaihi sumali yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adabnya ketika berdoa adalah memulai dengan memuji Allah dan dilanjut dengan bersolawat kepada Nabi. Habis angkat tangan, kita mulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Begitu kok. Alhamdulillah, kita puji-puji Allah. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awali doa dengan memuji Allah, baru kita bersalawat kepada Nabi. Begitu. Jadi jangan langsung puji Allah dulu, baru bersalawat. Yang ketiga, adabnya apa? Berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan doa saya. Sudah begitu. Dalam hadis qudsi dari Anas radhiyallahu an, yaqulullahu azza wajal, yaqulu anna inda zanna abdi wa anna ma'ahu idza da'ani. Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya. Kalau hambanya udah ragu-ragu, ya udah. Makanya kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Allah pasti kabulkan doa saya. Gitu.
Itulah yang dicontohkan oleh oleh istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu siapa yang dengan putranya Ismail? Siti Hajar yang dibawa ke gurun pasir bersama Ismail lagi kecil, ditinggal Pak di gurun pasir sama Nabi Ibrahim, diturunin dari unta. Siti Hajar kaget luar biasa. Lalu Siti Hajar berkata, "Ya Ibrahim, apakah engkau sengaja meninggalkan aku di tengah gurun pasir yang tiada bertuan ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, bahkan menoleh pun tidak ke belakang. Lalu Siti Hajar kembali bertanya, "Ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini?" Nabi Ibrahim enggak menjawab, menoleh pun tidak. Tapi begitu Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di sini karena perintah Allah?" Lalu Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh. Kata Nabi Ibrahim, "Ya, ini atas perintah Allah. Jika ini perintah Allah," kata Siti Hajar, "tinggalkan aku di sini karena aku yakin Allah akan menjagaku." Tuh, baik sangka kepada Allah. Itu yang sifat itu yang tidak ada pada diri kita saat ini. Kita baru diuji miskin aja kita udah sibuk. Diuji ini aja kita udah sibuk. Siti Hajar berbaik sangka. Maka ketika kita berdoa, berbaik sangkalah kita. Kemudian yang keempat ada berdoa apa? Jangan buru-buru. Doanya jangan tergesa-gesa. Yustajabu la ahidukum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajabli. Akan aku kabulkan doa selama tidak tergesa-gesa, kata Allah. Dia berkata, saya telah berdoa namun belum juga terkabulkan. Ya, doanya kita buru-buru. Doanya buru-buru. Jangan buru-buru kalau baca doa. Diam, santai, tenang. Ya Allah, kabulkan doa kami. Begitu. Jangan buru-buru baca doa buru-buru. Terus yang terakhir, waktu yang mustajab. Nah, ini penting. Waktu yang mustajab. Kapan kita mesti berdoa? Yang pertama, doa akan cepat dikabulkan di hari Arafah. Ketika wukuf. Ketika wukuf di Arafah, orang yang berhaji itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah doa. Maka ketika wukuf, banyaklah kita bermohon kepada Allah. Karena itu waktu mustajab. Ketika wukuf di Arafah. Alhamdulillah tahun ini haji berangkat, Pak. Kota Tangerang Selatan tahun ini memberangkatkan haji 650 dari seluruh jumlah 1220. Karena setengahnya, Pak, dipotong umur yang 65 tahun ke bawah saja. Daftar tunggunya sekarang sudah 25 tahun. Jadi kalau Bapak daftar sekarang nunggunya 25 tahun. Sebentar 25 mah. Kita punya utang juga 5 tahun gak kerasa, impas sudah. Apalagi haji. Terus kapan doa kita dikabulkan selain Arafah? Ramadan kemarin. Doa kita dikabulkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan banyak doa kita kemarin tuh. Kemudian kapan lagi doa kita yang bagus mustajab? Sore hari di hari Jumat. Habis asar menjelang maghrib. Cakep tuh doa, Pak. Jam 5. Cakep. Jam 5 udah berangkat tuh ke masjid mau salat maghrib. Di situ kita doa di hari Jumat. Karena hari Jumat sore hari mustajab. Kemudian kapan? Waktu sahur. Waktu sahur. Ali Imran itu kan wal astaghfira bi ashar. Beristighfarlah, berdoalah pada waktu sahur. Salah satunya sahur. Kemudian kapan lagi kita berdoa di mustajab? Di sepertiga malam. Karena setiap malam Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah cari siapa hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Jam 3, setengah 3. Cakep tuh Pak doa itu. Jadi kita boleh memilih waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Saya kira itu Pak, sudah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi saya pribadi dan kita semua pada umumnya. Mudah-mudahan ini awal kita lagi melakukan kegiatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita semangat, Allah berikan kita istiqomah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik
Sebelum saya tutup, saya izin Ustadz Noval, saya langsung tidak ikut ngobrol dulu karena hari ini jam 8, 9, 10, 11 saya harus menghadiri pernikahan. Jam 8 di Deplu, jam 9 di Al Azhar, jam 10 di Gang Sate, jam 11 di Wadas. Jadi takut kesiangan kita pengantin biasalah. Tadi aja subuh udah pada telepon bahe kan gitu. Mari kita tutup acara kuliah subuh kita pada hari ini dengan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang alhamdulillah insyaallah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah untuk kajian di Ahad yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Haji Muhammad Ansori dari Regensi, insyaallah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita mulai lagi kajian subuh dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Kita saling mengajak dan mengingatkan, ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ajak tetangga dan teman-teman kita untuk memakmurkan kembali setiap kegiatan, salah satunya di kajian subuh di hari Minggu. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan semuanya Allah balas pahala dan keberkahan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.